Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mata kuliah Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang berjudul Kesehatan dan Produktivitas Kerja. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Agal Dani Argo, NIM K25 19004. Kemudian yang kedua, Benedictus Yogi Kristiawan, NIM K25 19016. Dita Mulia Nur Rahmawati, NIM K25 1900024. Dan yang terakhir, Jeffrey Ardianto, NIM K25 190. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efektif, semakin sedikit pegawai yang mengalami dampak penyakit jangka pendek atau jangka panjang akibat bekerja di perusahaan tersebut. Kesehatan serta keselamatan kerja atau K3 menjadi perhatian bagi tiap pekerja, tidak terkecuali bagi para pekerja muda ya teman-teman. Penting untuk mewujudkan generasi pekerja yang aman serta sehat dalam bekerja. Pekerja muda harus menjadi perhatian khusus sebab saat ini banyak pekerja muda dalam beragam sektor tidak mempunyai kesadaran serta belum mengaplikasikan K3. Akibatnya banyak berlangsung kecelakaan kerja. Bahaya-bahaya yang ditemui dalam kerja berbeda-beda. Ada bahaya biologis, bahaya psikologis, bahaya fisik, dan bahaya ekonomis ya teman-teman. Banyak sekali bahayanya. Bagi para pekerja muda atau para pekerja baru itu merupakan pekerjaan pertamanya. Dia itu cenderung tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan bahwa kondisinya sedang tidak sehat. Ia belum memiliki kemampuan secara mental untuk bisa menyuarakan kebutuhannya kepada pihak lain. Di era ekonomi digital, banyak pekerja mempunyai masalah kesehatan mental. Ini karena kondisi serta tuntutan para pekerja media serta kreatif ada pada ranah kognitif serta intelektual, hingga tekanan serta kondisi kerja sangat berdekatan dengan kondisi mental. Jam kerja yang panjang dan dituntut deadline yang tiada henti yang membuat stres dalam bekerja dapat mempengaruhi kondisi mental. Dalam kondisi ini, diperlukan keterkaitan aktif dari pekerja muda terkait upaya pencegahan K3. Saat ini telah dikerjakan dengan upaya memasukkan K3 dalam kurikulum sekolah dan universitas yang diharapkan bisa membuat upaya pencegahan sejak awal, yaitu bagaimana melindungi diri saat menghadapi bahaya. Hiperkes dan keselamatan kerja. Spesialisasi dalam ilmu kesehatan dan kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umumnya. Hiperkes dan keselamatan kerja meliputi keilmuan multidisiplin, upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, melindungi tenaga kerja terhadap bahaya, mencegah kerugian akibat kecelakaan kerja. Oke, next. Tujuan dari Hiperkes dan keselamatan kerja terkait kesehatan dan produktivitas kerja ya teman-teman, yaitu lingkungan kerja higienis, aman dan nyaman, dikelola oleh tenaga kerja sehat, selamat dan produktif, meningkatkan produktivitas kerja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benedictus Yogi Kristiawan, K25 19016, akan menjelaskan tentang aspek dalam kesehatan kerja. Aspek dalam kesehatan kerja ada 3, yaitu pertama, higien perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu higien beserta prakteknya
yang dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungan tersebut, serta bila perlu pencegahan agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam satu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Yang ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja dan juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh dengan kondisi kerja. Ketiga cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman dan sehat sepanjang waktu. Ketiga meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan serta perawatan untuk pekerja, dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Ketiga terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemicu kecelakaan kerja. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. Aspek kecelakaan ada 3, yaitu pertama, aspek langsung, kondisi serta tindakan tidak aman. Aspek langsung yaitu berbentuk kondisi serta tindakan tidak aman atau berisiko. Beberapa dari kondisi tidak aman, yakni tidak terpasangnya pengaman atau safeguard di bagian mesinnya berputar, tajam, atau panas. Ada instalasi kabel listrik yang kurang standar, isolasi mengelupas maupun tidak rapi, alat kerja yang kurang layak pakai, dan lain-lain. Selain itu, tindakan tidak aman diantaranya bisa berupa kecerobohan, meninggalkan langkah kerja, tidak memakai alat pelindung diri atau APD, kerja tanpa perintah, meremehkan petunjuk kerja, tidak mematuhi rambu-rambu dalam tempat kerja, serta tidak mengatur izin kerja. Tindakan tidak aman ini sangatlah berisiko sebelum mengawali pekerjaan dengan risiko atau bahaya tinggi. Yang kedua yaitu aspek tidak langsung, pekerja serta pribadi. Aspek tidak langsung terbagi dalam aspek pekerja serta aspek pribadi, termasuk juga dalam aspek kerja, yakni pekerjaan yang tidak sesuai baik dengan tenaga kerja ataupun dengan kondisi sesungguhnya, termasuk pekerjaan berisiko tinggi tapi belum ada usaha pengendalian di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai, dan lain-lain. Sementara aspek pribadi terkait dengan mental atau kepribadian tenaga kerja sendiri yang tidak sesuai dengan pekerjaan, konflik, depresi, keterampilan yang tidak sesuai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek dasar atau lemah manajemen. Aspek dasar biasanya berkaitan dengan lemahnya manajemen serta pengendaliannya, minimnya fasilitas serta prasarana, minimnya sumber daya, minimnya prinsip, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjadi pekerja selalu harus berkonsentrasi serta waspada saat bekerja sehingga bisa minimalisir kecelakaan itu. Janganlah lupa untuk selalu membuat suasana bahagia saat kita bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja ada 2, yaitu kesalahan atau kelalaian yang berasal dari perusahaan itu sendiri.
Kejadian ini biasanya terjadi di perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang tidak mengindahkan pentingnya K3. Perusahaan hanya mengejar setoran atau target tanpa memikirkan keselamatan pekerja-pekerjanya. Yang kedua yaitu kesalahan atau kelalaian yang berasal dari pekerjanya sendiri. Kecelakaan akibat kelalaian pekerja sering terjadi di hampir setiap perusahaan. Biasanya ini menimpa pekerja baru atau dalam masa training. Kurangnya pengetahuan tentang K3 dan jam terbang dalam bekerja bisa membuat pekerja lalai dan sering menimbulkan masalah yang bisa membuat dirinya sendiri celaka, atau mungkin bisa membuat dirinya sendiri dan orang lain celaka. Saya Dita Mulyanur Rahmawati, NIM K2519024, akan menjelaskan lanjutan materi. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi? Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala. Jadi di pekerja tersebut diberi pemeriksaan secara berkala, semisal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, secara berkala, kontinu. Kemudian diberi pembinaan oleh Lemnas Hiperkes. Yang ketiga, memberi pendidikan dan pelatihan kepada pengusaha dan karyawan terkait kesehatan serta keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya, melakukan penelitian mengenai waktu kerja, waktu istirahat yang tepat gitu. Kemudian mengenai gizi dan zona nyaman. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau waktu yang tepat. Kemudian sumber yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Yang pertama, pengaruh produktivitas yang bersumber dari pekerjaan. Suatu pekerjaan yang banyak memerlukan gerakan yang dapat mengakibatkan produktivitas kerja menjadi rendah. Oleh karena itu, agar gerakan dalam melakukan pekerjaan cepat dan tepat, diadakan time and motion study. Dengan 2 studi tersebut dapat tercipta gerakan-gerakan yang efektif dan dapat memperlancar pekerjaan, sekaligus mengurangi kesalahan karyawan. Sumber yang kedua adalah pengaruh produktivitas yang bersumber dari karyawan itu sendiri. Semangat dan kegairahan kerja pada karyawan merupakan unsur yang penting guna mencapai produktivitas yang tinggi. Saya, Jeffrey Ardianto, NIM K2519046, akan menjelaskan tentang faktor penyebab produktivitas kerja. Yang pertama, yaitu pendidikan. Tingkat kecerdasan karyawan dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk mendapat tujuan ke jenjang yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan berhubungan dengan produktivitas kerja, staf, dan karyawan. Kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu tugas pimpinan perusahaan adalah menjamin kesehatan karyawan, yaitu dengan cara mengatur jam kerja, meniadakan lembur sehingga dapat menciptakan kegiatan kerja para karyawan. Karyawan yang sehat juga pasti akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh besar dalam meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih dapat mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih giat. Keempat, faktor manajerial. Gaya kepemimpinan yang efektif memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan bawahannya agar dapat bekerja dengan lebih baik, semangat, dan bergairah dalam melaksanakan tugas. Kelima, motivasi. Pemberian motivasi oleh seorang pimpinan yang baik akan membimbing dan melatih karyawannya. Memotivasi setiap karyawan tidaklah mudah, sebab setiap karyawan mempunyai latar belakang, pengalaman, harapan, dan keinginan yang berbeda. Dan yang keenam adalah peralatan yang digunakan.
peralatan yang digunakan mempunyai efek yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja seorang karyawan perlu mendapat perhatian dari perusahaan karena produktivitas kerja akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Produktivitas dapat dimaksudkan sebagai penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digerakkan secara efektif dan memerlukan keterangan organisator dan teknik sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Artinya, hasil yang diperoleh seimbang dengan masukan yang diolah. Kesimpulan yang pertama yaitu pekerjaan menuntut produktivitas kerja yang tinggi. Dalam hal ini kita harus memiliki sikap mental yang berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Yang kedua, produktivitas kerja tinggi apabila kondisi kesehatan tenaga kerja prima. Ketika mereka melaksanakan pekerjaan harus dilakukan dengan cara dan dalam lingkungan K3 yang memenuhi syarat serta menganggarkan alokasi dana untuk pelaksanaan program K3. Karena pekerjaan yang menuntut produktivitas kerja tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja dengan kondisi kesehatan yang prima. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan kerja berkala dan khusus. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit dan menunjang dalam menjaga kesehatan pekerjanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.